350 Ustaz Afin, Muadzin, Imam Masjid, Mushola dan Khatib bersama lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Pesantren Awal Ramadan 1444 Hijriah, Kamis pagi 13 April 2023. Mengawali acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Semoga dengan makna suci Al-Quran tadi beserta sholawat, acara kita pada pagi hari berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Pertemuan pertama akan dibawakan oleh Bapak Ketua Badan Wakaf Pesantren Awal dari Cikawa kepada ayahanda tercinta dan dengan segala hormat kami hatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa la ilaha la ilaha ta'jilahu wa ta'ala inna lillahi alamin. Yang saya hormati Pak Dr. Kiai Haji Yafi selaku pengasuh pondok pesantren dan amal. Semoga beliau sehat, amin, dirahmati Allah. Yang saya hormati Ibu Camat, Pak Polsek, Mas Dede Subi, Ras Padang Kamil yang diwakili. Sekarang ada pembukaan yang saya hormati Pak Kamanda yang diwakili, yang saya hormati Kepala MUI Kepala Desa, tokoh masyarakat dan ulama, begitu pula ibu-ibu para jemaah sadayana yang pada hadir, bapak-bapak, para asatidz, hadirin semuanya yang saya hormati, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang salah apabila di pagi hari ini, hari Rabu, hari Kamis ya, tanggal 13 April 2023, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kita bisa bertemu bersua pandang di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Malah ada nikmat yang sangat berharga yang tidak ada taranya, yaitu kita semua adalah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya semoga salawat dan salam semoga dilimpahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabat dan kepada kita umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Simpuri cuma biasanya bahasa syiah serta jamaah serta ada pakai program pada bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Cikalau, bahasa Cikalau. Oh ya,
aplikasi syukurin bagai nganggo bahasanya campuran. Ibu kali bapak yang sebetulnya acara ini tiap tahun rutin nih. Jadi kebaikan untuk pesantren ada juga kebaikan untuk umat. Makanya ini pesantren yang dibangun oleh umat. Pesantren umat dari umat oleh umat untuk umat. Maka pesantren bukan pesantren saya, bukan Pak Kiai, tapi pesantren pesantren umat berarti pesantren sare. Maka pesan yang membesarkan pesantren adalah umat. Ya. Maka pesantren berdiri di atas untuk semua golongan. Pesantren berdiri untuk semua golongan. Jadi pasalnya paham maka barangkali sekolah di mana-mana maka. Jadi yang membesarkan pesantren adalah maka pesantren jadilah perekat umat, jangan jadi pemecah umat. Para diri saya anu kesini di halaman dari sini yang bahasa lebih dengan saya berarti calon. Sekarang santunan yang akan dibagikan itu 350 orang. Alhamdulillah. Kalau ke belakang tahun kemarin kurang 240. Walaupun ke belakang 2 tahun ke belakang kita monitor atau kita mobil, tetap pesantren membagikan santunan sampai di pagar tidak boleh masuk. Jadi masih anak di masker Pak, jadi santol, jadi adat masa sampai di mobil tapi masih berjalan santunan. Alhamdulillah, insyaallah udah beberapa tahun ke belakang santunan berjalan lancar. Alhamdulillah. Dari mana ini santunannya atau materinya atau ulangnya? Nah ini dari umat, karena pesantren umat dari umat oleh umat untuk umat. Pesantren repot untuk kasihkan lagi. Ada yang memberi berikan lagi. Anu repot mah sumbangan dicatat punya lira. Kata repot dicatat punya lira. Di dalam punya lira repot. Relax aja. Ya Allah, Masya Allah. Ya dengan kata lain, umat bahagia, pesantren bahagia. Umat senang, pesantren senang. Jamaah, Masya Allah. Tidak ada harapan yang diminta oleh pesantren. Semoga jadi kebaikan semuanya antara umat dan pesantren. Musim boleh, musim nuhun hidup yang benar doanya yang diminta pesantren. Semoga pesantren berkah maslahat dunia dan akhirat. Jemaah, sekarang pesantren lagi membangun, Masya Allah, 16 satu masjid
20 kamar mandi. Bayangkan Pak, 16 satu masjid, 20 kamar mandi, termasuk lagi ngebor. Dapat Pak Kiai. Masalah. Kenapa? Tahun ajaran baru Pak, santri datang, tempatnya belum ada. Ya Allah. Pesantren punya duit? Tidak punya duit. Apalagi sudah hari Kamis, Bu Kiai, Pak Kiai, Ketua Badan Wakaf, kalau dukur belum punya uang, itu mulai merah telinganya. Belum. Kenapa hari Kamis itu bayaran utang 6 sampai 8 juta masalah. Sekarang 10 sampai 11. Ya, maka Pak Kiai Ketua Badan Wakaf penyakitnya sakit punuk sama cantik pinggang. Saya konsultasi dengan ahli medis kesehatan. Itu Pak, kalau orang stres yang diserang antara punuk ya cantik. Saya tinggal sanes Pak, masa Allah. Jadi penyawat dengan pasarnya nyari cangkeng Pak, saya punuk insyaallah. Ya jadi kata-kata ini sudah sudah akhir sinsarobar. Jadi pesantren tidak punya uang membangun kalau orang lain punya uang membangun itu biasa Pak. Ya, pesantren tidak punya uang bisa membangun itu luar biasa. Datang santri, bangunan sudah ada itu dia. Datang santri, bangunan belum ada, itu yang luar biasa Bu. Maka sekarang lagi ngebut-ngebutnya, tapi ngebut oleh ambil tak uangnya. Ya, jadi susu rumah-rumahnya gitu ya. Santri di sini menjadi doa disayangkan. Pamuli pesantren dipastikan rezeki anu berlimpah. Amin. Didongkapkan para donaturna, bangunannya dibangun, tanahnya diluaskan, rezekinya pesantren dicukupi. Amin. Marilah pasti pujian atas ujung abanu air habis tanah. Masya Allah. Jadi dilema sama Kiai itu. Ini masa paling berat. Ini mas alhamdulillah. Pasangnya kalau sepetan gaduh. Jadi Ketua Badan Wakaf karena kulit banyak muka gede cekal gitu ya. Dimulai perapatan serta haji. Ketika maja terakhir syukuri di sidang masih di Pak Haji Nono. Barangkali dia anjingnya sampai gue umroh di Madinah sebulan di Madinah, umroh 2 kali, sekarang baru sampai kemarin hari Jumat. Alhamdulillah. Jadi santri kita sudah mulai mampu, malah ada santri masuk sekolah internasional. Alhamdulillah. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Kairo, pulang ke Kalsi. Alhamdulillah. Demikian saja mungkin pembicaraan saya. Kalau bergaul, aku bisa masukkan ke jabaran pengangguran kita. Lepas dongkak nanti simpul, lepas dongkak nanti Allah. Pamugi kita dia sarang-sarang ini rahmat Allah, hidayah Allah, pitulung Allah salamina. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Kecamatan Sukahaji kepada yang berhormat waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa alhamdulillah wabih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kapolsek Sukahaji, yang saya hormati Pada Kami Sukahaji apa yang mewakili, yang saya hormati para Ketua Badan Wakaf Pesantren Al-Madani, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani, Dr. Kiai Haji MD Supandi, Apunten Bapak, yang saya hormati Pak Kasubid dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Sukahaji, yang saya hormati Kasepuhan, kemudian yang saya hormati, mohon maaf apabila ada yang belum tersebut, yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pemberian santunan dari lembaga Amin Zakat Infak Sedekah Pesantren Al-Madani. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani yang sudah melaksanakan kegiatan ini, yang sudah mengundang kami dari pihak kecamatan beserta musyrika, sehingga kami bisa berkumpul di sini bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Madani beserta dengan masyarakat Desa Cikalau yang saat ini hadir di sini. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua Badan Wakaf bahwa pesantren Al-Madani ini memiliki fasilitas yang mungkin belum memadai, tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang belum memadai saja, pesantren Al-Madani ini sudah menciptakan para santriwati yang begitu luar biasa. Perlu diketahui oleh semuanya bahwa kemarin para santriwati dari Al-Madani itu mewakili Kecamatan Sukahaji dalam MTQ tingkat Kabupaten Majalengka, dan alhamdulillah mendapatkan beberapa kejuaraan, sehingga alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan bertambahnya fasilitas yang mudah-mudahan bisa lebih memadai, bisa menghasilkan santri-santri yang lebih berkualitas lagi. Alhamdulillah, kalau dengan fasilitas yang memadai saja begitu luar biasa, apalagi dengan fasilitas yang lebih lagi. Mudah-mudahan ke depan apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi diharapkan oleh Pak Ketua, mudah-mudahan terkabul dan bisa selesai di tahun ini. Mudah-mudahan Pak Ketua, kemarin kami juga dari Pemda sudah mengusulkan Pak untuk pesantren ini mudah-mudahan bisa dieksekusi di tahun ini. Kemudian terima kasih betul bahwa pesantren ini dari umat untuk umat, mudah-mudahan kebaikan yang diberikan oleh pesantren ini menularkan kebaikan pula kepada masyarakat. Kalau hari ini pesantren Al-Madani berbagi kepada umat, mudah-mudahan setelah ini yang hadir di sini bisa menularkan kebaikan itu kepada masyarakat yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di sini semakin banyak rezekinya, kemudian diberikan limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini mudah-mudahan kita semua
diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut, dan kalau tahun ini ternyata lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik lagi, akan lebih banyak lagi santunan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cikalong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pesantren Al-Madani semakin sukses, semakin maju, semakin berkembang, dan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cikalong, bisa menyekolahkan anak-anaknya di pesantren ini, yang karena anak-anak kita adalah generasi penerus. Maunya di pesantren yang ada di Cikalong, tapi di Cikalongnya sendiri tidak ada santrinya lah. Sebelum desa yang lain, mari dari desa Cikalong ini kita sekolahkan, kita pesantrenkan anak-anak kita di pesantren Al-Madani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Kecamatan Sukahaji atas sambutan. Sambutan selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Pemula Kabupaten Majalengka yang akan diwakilkan oleh Bapak Hasil Kedeputri Majalengka. Kepada yang datang cinta dan dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allazi yukadzibu bihi wa dzalika allazi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Sangat dihormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani, Ibu Haji, sahabat keluarga besar. Sangat dihormat Kurang Sadaya Unsur Mustika Kecamatan Cigasong, Sukahaji, Isiwa Yakti Kosarahay. Kita tujuh hari Kamis angge-anggean Pak. Kalau hari Kamis pakaiannya sudah boleh pangsi, boleh nongkel, tidak ada biasa milik kasih. Maka mengenai Ibu sama Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak KUA, diwakili Pak Pengurus, alhamdulillah jasa hadir. Mobil khusus kesepuhan para ketua MUI, Jiwa Ketua Badan Wakaf Pesantren Al-Madani, sareng sanesan berjasa seperti ini. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Di Bayun mengaturkan pangapunten di Kepala Kantor Kementerian Agama untuk biasa hadir secara pribadi. Pagi dinten ayeuna aya kegiatan saat madrasah negeri se-Kabupaten verifikasi. Abdi mengenai surat Abu 8 Lampung 15. Jadi kalau hari itu Lampung dan 8 langsung. Di dunia itu banyak ngabuburit juga nih. Karasan Nabi juga sekian berupa kepala. Karasan Nabi sebagai
sebagai Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, membawahi lembaga pondok pesantren, madrasah diniyah dan lembaga pendidikan Al-Quran se-Kabupaten Majalengka. Atur salam di Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, sareng sangat apresiatif kegiatan santunan tanggal 350 Musadafi Muhammad Mengaji Musola dan Khotib. Mudah-mudahan ia bermanfaat kanggo sadaya, bermanfaat kanggo lembaga, kanggo santri, kanggo umat, kanggo sadaya. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna atau saat ini kita merasakan betapa hidup itu tidak bisa sendiri. Sanajan jalma beunghar sagala rupa gaduh biasa hirup nyaliran, tetap kudu aya nu miskin, reksan nyambutan itu belum daya. Biasa hirup cukup kudu pinter, pakai MD luar biasa pinter, tapi lamun daya bodoh pakai kasar. Hari ini kita sangat merasakan bahwa perlunya hidup bersama, indahnya hidup bersama. Konsep terima kasih Bang Inter, namun diterima dikasih denda, itu yang terindah. Abdi yakin yang hadir ini yang akan menerima juga tidak akan menghabiskan semuanya sendiri, tapi juga akan dikasihkan juga kepada yang lain. Zaman sahabat itu, ayah sahabat anu masihan bulu domba, sahabat nusani. Sahabat terpantas yang kuring mah aktivasikan itu terus ketika balik itu masih anak-anak itu sok terjadi lebaran teh maka kalau mengirim kue gitu pengkernasnya dinamian kayak baliknya kamu lalu kue kaleng di bawahnya kasih nama kayak baliknya juga kan jadi. Sebetulnya itu tidak masalah dan itu adalah terbaik. Hari ini mudah-mudahan keberkahan bahwa dari umat dan untuk umat benar-benar dirasakan. Selanjutnya berkenaan dengan sebagai tugas saya sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Diniyah dan Pondok Pesantren, sekilas ingin menyampaikan jumlah lembaga pondok pesantren. Di data itu ada 498 lembaga. Tetapi tidak semua lembaga hidup dan berkembang. Malah ada lembaga yang berkategori walayahya walayamut. Hirup ente maut ente. Sampai kembali sebelum puasa Abdi menyampaikan lembar verifikasi dan validasi melalui Kepala Kaulah pada Pemulu. Kami itu sekali data Al-Madani. Sebetulnya kenapa dipersingkat Perval itu hanya ingin mengetahui benar tidak adanya lembaga itu, benar tidak adanya santri, benar tidak adanya lembaga pendidikan. Kalau tentang keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan lain sebagainya itu tidak dilakukan dari seorang kiai dan ulama, tetapi tentang sesuatu ajaran yang mungkin tidak benar bisa saja terjadi. Jadi mohon maaf Pak Kapolsek, saya dulu pernah telepon sama almarhum Pak Amin Pinter ya, almarhum ya. Pak Kasih Pontren, ini pesantren ini kenapa dalam tanda kutip intoleran, radikal? Memang kenapa? Katanya di pesantren tidak ada bendera merah putih. Katanya di pesantren itu ada di Indonesia, tetapi tidak ada lambang negara, tidak ada presiden dan wakil presiden, tidak mau hormat bendera. Saya bilang, komandan saya siap untuk menelusuri itu, tetapi sesungguhnya kalau terkait dengan yang seperti ini itu bagian BIM.
badan intelijen negara. Hanya kami siap memfasilitasi, mangga kapan kita mau bertemu. Kami di Kementerian Agama hanya merekomendasi sesuai surat pernyataan yang tertuang. Ternyata lembaga itu dalam surat pernyataan cinta NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya itu ditandatangani dalam pernyataan bermaterai. Akhirnya clear, karena sesungguhnya tidak terjadi seperti itu. Mungkin hanya kekhawatiran. Yang kedua, ada beberapa yang ajarannya tidak menyimpang sih sebetulnya dalam batas kutip. Artinya penyimpangannya masih dalam batas toleransi. Hanya setir yang punya pesantren itu yang mohon maaf ada yang kurang pas. Al-Madani alhamdulillah. Satu yang paling pokok namanya pondok pesantren itu salah satunya kiai. Kalau pesantren tidak ada kiai itu tersoret. Ada santrinya, ada lembaganya, ada asramanya, ada pengajian kita. Kalau tidak ada kiai itu hilang satu pesantren. Sekarang ini ada beberapa lembaga pesantren yang kiainya masih ngebon. Saya pernah datang ke satu pesantren. Saya tanya, Pak kiainya mana? Alasan menuju ke ayat namanya. Lah kok enggak? Ya kemarin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak betah jadi pulang lagi. Jadi kiainya ngebon. Ternyata pesantren itu dibangun oleh pengusaha, dibangun oleh orang kaya yang dia sudah berhenti skater di mana itu, tapi di akhirat yang baca nggak ada belah pesantren. Anjingan mempunyai pesantren, anjingan mempunyai bangunan, anjingan mempunyai otoritas. Lembaga pendidikannya jalan, tetapi kiainya tidak ada. Kalau kiainya yang butuh neangan gelar. Sebetulnya tidak salah-salah amat, tidak terlalu salah. Hanya berarti kalau kiai yang disetir pengusaha alamat juga itu alamat. Maka saya ingatkan kepada semuanya, kalau anak kita ingin dipesantrenkan, cari pesantren yang memang satu faktor penentu itu kiai. Setelah kiai mah yang selebihnya itu mengikuti. Makanya pantas di Wamudunya itu ada ilmunya ulama, ada hartanya dunia, ada orangnya fakir miskin, ada adilnya Umar. Terakhir, lembaga pendidikan pondok pesantren Kabupaten Majalengka yang 498 peserta itu hasil kemarin saya lihat ada yang sudah tidak berjalan, ada yang tidak ada santri mungkin minimal 15, tetapi masih kita berikan kesempatan untuk pengembangan diri. Kenapa? Karena saya melihat sendiri dan itu fakta, 5 tahun ke belakang santrinya tidak ada. Artinya santrinya santri kalong, kemudian diakui dan dimasukkan dalam daftar santri mungkin. Tetapi kemarin lusa saya lihat santrinya sudah 100 lebih. Jadi yang hari ini pesantren mungkin tidak ada santri, tidak ada pembelajaran yang seperti di Al-Madani 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian bisa seperti ini. Karena Al-Madani juga beberapa tahun. Tahun berapa Pak Kiai? 2016. Berarti baru tahun ke-7. Kalau kami di Kementerian Agama dulu tidak memberikan izin operasional saat pertama, ketika santri mohon maaf paling boleh dibilang 99, yang lainnya minjem gitu kan. Tapi karena giroh semangat kita berikan izin operasional hanya di 7 tahun sudah seperti ini. Maka saya tidak setuju ketika ada orang yang menggugat, kok di sana pesantren
katanya pesantren, dapat izin operasional, tapi santri namanya tunggu saya bilang. Tunggu, belum tentu tahun ini nggak ada, besok bisa tidak ada lagi. Bahkan ada fenomena santri itu memang ada kelas ya. Ini kelas internasional kalau ada ini. Ada yang kelas regional, santrinya tidak pada sekolah semua, santrinya musiman, lalu musim panen santrinya bubar, sebab izin pulang bantu orang tua gitu, beres panen juga pas santri dulu, sebab nggak bantuan nyeapkan hasil panen, untungnya ibu dengan anak sawannya kalau ngomong pesantren dan putar gitu. Ada pesantren yang memang tidak boleh ada anak sekolah, bahkan tidak terdaftar, tidak mendaftar ke jadi secara izin misalnya pada Ibu Umar Cigaso itu 150-an lebih santrinya tidak boleh sekolah di sini. Tapi dari mulai tingkat ibtidah sampai kuliah, dari mulai kelas SD sampai usia perguruan tinggi, beliau ngajar semua. Maka kalau soal ke beliau itu gak ada waktu, karena dari mulai pagi sampai malam itu ngajar. Target beliau, saya harus pernah ketemu dengan semua santri, semua tingkatan. Selebihnya waktu silakan oleh para santri sendiri. Di Bali sudah ada Pak Kiai Jinda, itu santrinya tidak terdaftar, santrinya banyak. Artinya memang kalau pesantren Pak Jose, pada tahun ini Pak Ketua itu unik ya, unik. Jadi tidak seperti hanya sekolah yang bisa 8 standar pendidikannya sama. Kalau pesantren itu tidak sama. Hari ini kemarin ada yang dari Kanwil, saya mengusulkan satu nomenklatur ya, yang hilang itu santri alom. Jadi kalaupun banyak santri kalong, kalau nggak ada santri mungkin nggak bisa masuk di nomenklatur pondok pesantren. Padahal santri kalong misalnya ada 200 orang, banyak yang punya santri kalong 200 orang. Itu pola pendidikannya lebih bermasyarakat, karena memang ya semua orang sekitar masyarakat. Dan saat ini belum terakomodir. Jadi tidak masuk di lembaga pondok pesantren karena tidak ada santri mutim, tetapi pelaksanaan di masyarakat santri kalong itu sangat luar biasa. Gerakan maghrib mengaji juga masuk atau jadi pesantren kalong. Ini pesantren kalongan si kalong ya, bukan santri kalong ya. Memang nama aslinya. Barangkali itu saja. Sekali lagi mohon maaf dari Pak Kepala Kantor dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua utamanya di bulan Ramadan terus mendapatkan keberkahan sampai jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden Departemen Keluarga Majalengka atas sambutan. Acara selanjutnya, pemberian santunan secara simbolis kepada 350 Ustadz Afid, Muazzin, Imam Masjid Al-Musalla dan Fatih. Kepada Bapak Ibu yang akan memberikan, kepada Bapak Ibu yang akan menerima santunan secara simbolik, diharapkan untuk menyampaikan. Pemberian simbolis yang pertama akan diberikan oleh Bapak Presiden Departemen Keluarga Majalengka. Selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Kepala Camat Sukahadi. Pemberian simbolis selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Kapolsek Sukahadi. Pemberian simbolis selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Kepala Kaula Kecamatan Sukahadi. Pemberian simbolis selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Ketua MUI Kecamatan Sukahadi.
Yang simbol selanjutnya akan diberikan oleh kepala puskesmas Sukahaji. Pemberian simbol selanjutnya akan diberikan oleh sesepuh Sukahaji, Bapak Aki Undul, Bapak Aki Haji Undul. Pemberian simbol selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Kepala Desa Cikawa. Pemberian simbol selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Ketua Badan Wakaf Pesantren Al-Hidayah Cikawa. Pemberian simbol selanjutnya akan diberikan oleh pimpinan Pesantren Al-Hidayah Cikawa. Pemberian simbol selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Ketua Badan Wakaf, Ibu Ucu Najamiyah. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua MUI Kecamatan Sukahaji, Bapak Haji Budi Yutani. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para ibu, para bapak, bagi ikhwan sadayana jamaah muslimin anu hadir di majelis dan mengakhiri acara anu berkah di dinten sasi Saum Ramadan. Pengaulan sakarangan ngadoa Allah Subhanahu wa taala ayat kata ikhlas khusyuk tawadhu utamana mudah-mudahan ulang sadaya hadir di majelis keinginan berkah, selamat, sehat, walafiat, gampang rezeki, niat rezeki demi gampang, keinginan rezeki anu sekap nu berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد وبك الخير واليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض واجبين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأمرك راجين وبالهدى متمسكين ولله معلنين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعمة شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائلين. اللهم يا الله يا رزاق يا كريم. اللهم أنت الرزاق يا كريم. اللهم يا غني يا حميد. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا واصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.